Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Siang ini, waduh, siang wes sore padahal akan membahas, langsung membahas jadi. Tapi sebelum itu rodok basa-basi sedikit ya. Boleh. Ada basa-basi sedikit ya. Hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya, Mas? Kita bukan bahas, Mas. Ngobrol santuy aja. Oh, ngobrol santuy. Ya. Oke. Bahasanya ngobrol santuy ya, karena takut dikritik. Bukan Okay. gitu. Kita kan ini berdialog. Jadi kalau ada salah ya mari kita duduk bareng untuk saling ngopi kan Oke. itu. Berarti intinya ngobrol santuy sambil sebenarnya bukan kopi nih. Air putih, bukan kopi. Jangan dibuka lah. Oke. Kita bersama dengan suhu Panas. suhu panas apa suhu pendek. Ya, ini bersama dengan ketua umum. Oke, hari ini kita akan membahas ya, ngobrol santuy juga tentang Islam dan sekularisme ini yang sudah ada di bukunya di sini para pemirsa semuanya. Dan hari ini kita bersama dengan founder Rumah Baca Teras Sharing dan juga Sekum pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, pejabatnya IPM yang hari ini akan membahas ngobrol-ngobrol santuy tentang Islam dan sekularisme nih. Oke, kira-kira langsung saja, seperti apa sih di dalam buku ini gitu loh? Apa yang dibahas gitu kira-kira dalam buku ini? Apakah hanya pandangan Islam saja atau bagaimana? Sebelum ke sana kita ke penulisnya dulu. Oke. Jadi penulisnya ini salah satu tokoh di era abad 20, namanya Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi beliau ini lahir di Bogor kalau nggak salah. Terus kemudian meniti karir di Malaysia. Salah satu yang kemudian beliau buat adalah Kesis ya. Ini dulu dihancurkan sama rezim. Awalnya Istak, terus kemudian Kesis. Nah, Syed Naqib Al-Atas ini kemudian memang fokus di pemikiran Islam, bagaimana mengcounter pemikiran-pemikiran yang dia berbeda kan itu, atau menyelewengkan dari makna Islam itu sendiri. Jadi dalam buku beliau ya kan, by Islam Secularism Pergolemena Metaphysics of Islam, terus kemudian risalah untuk kaum muslimin dan sebagainya, itu semua akan berbicara soal makna, nilai yang ada dalam Islam. Jadi kira-kira hari ini kita bahas soal Islam, makna dan pluralisme kan gitu. Sekularisme. Sekularisme. Oke. Makna dan sekularisme. Sebenarnya saya juga mengkaji juga, ikut kajiannya Prof. Ugi Suharto, itu Prolegomena juga. Jadi Islam in Philosophy of Science. Ya. Bagaimana Islam itu relate dengan sains, sangat, dari fatwanya maupun juga dari Al-Quran yang memberikan bukti otentik secara fakta ya, gitu. Mungkin kira-kira hari ini kita akan bahas makna. Oke, kalau dalam buku ini kira-kira gimana ini pembahasannya gitu ketika jenengan membaca? Ya, jadi berawal dari abad 20, bagaimana Nietzsche itu menghilangkan menghilangkan agama atau Tuhan, ya kan? Dia kan ngomong Tuhan sudah saya bunuh gitu kan. Maka saya bebas, maka saya bebas melakukan apa aja gitu kan. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian digandrungi sama Eropa pada saat itu. Nah, ini perlu dibahas Mas ya, bahwasanya Nietzsche itu kecewa dengan agama yang ada di Eropa. Oke. Yang kemudian membawa Eropa sebagai Dark Age gitu kan, zaman kegelapan. Ya kan. Itu agama yang ada hadir atau dalam Eropa. Maka kemudian sama Nietzsche dan kawan-kawannya pada saat itu ditolak habis-habisan gitu kan. Maka puncaknya di Nietzsche itu bagaimana Tuhan itu dibunuh, karena memang agama di Eropa pada saat itu benar-benar mengekang, tidak rasional, ya kan, dan sebagainya. Kasus paling besar adalah kasusnya Galileo Galilei, ya kan, heliocentris gitu kan, bagaimana mosok kan gitu kan,
mahkota raja, ya kan, yang dari emas kemudian diambil dari apa namanya perut bumi, kemudian dijadikan pusat tata surya dan menolak bagaimana teori geologi bahwasanya pusat tata surya adalah matahari. Dan efeknya apa? Galileo dibunuh. Semua hal kemudian menjadi semua hal yang beragama, ya, yang disangkut pautkan dengan agama itu menjadi hal yang kecil, ya, dan membosankan. Akhirnya puncaknya pada saat itu Nazi membunuh Tuhan. Karena kekecewaan terhadap satu agama memukul rata. Iya. Semua every religion. Betul. Dan every religion is not really bahasanya tidak tidak rasional. Tidak rasional, betul. Tidak rasional. Tapi gimana nih Mas pandangan-pandangan terutama Islam sendiri terhadap sekularisme maupun pandangannya Nietzsche ini gitu. Oke, kita bahas Islam dulu ya. Bahwasanya ini sebenarnya dualisme. Tapi kata Prof. Nabil Al-Atas halaman 100-an ke atas itu Islam itu nggak dualisme, walaupun dia dualisme. Dualisme dalam arti ada satu hal yang pasti, ya kan? Syariat, ada satu hal yang nisbi atau relatif gitu ya. Contoh ini, sholat itu 5 waktu dan gerakan-gerakan yang ada di situ itu dan syahadat itu sudah menjadi hal yang mutlak, ya kan? Tetapi ada hal-hal yang nisbi atau relatif, ya kan? Yang kemudian itu bisa disesuaikan. Contoh apa? Kalau kata Kiai Tafsir, saya mengutip ya biar kita enak untuk menganalogikan bahwasanya Islam itu tidak mengatur jamnya sholat secara detail. Tidak dikatakan zuhur itu jam 12.05 atau maghrib itu jam 18.05. Tetapi ada istihad di situ. Ada yang namanya pembaharuan. Hari ini mungkin maghrib itu 18.05. Mungkin 6 bulan lagi maghrib menjadi setengah 6. Itu kan bisa terjadi. Maka yang digarisbawahi oleh agama adalah bagaimana prinsipnya, ya kan, sholatnya, kemudian tergelincirnya matahari, benang merah, gitu-gitu. Tapi posisi pasnya atau jam detailnya itu tidak. Contoh lagi dalam hal zakat fitrah itu kan dikatakan kurma. Ya kan? Lalu kalau di di Indonesia kurma itu nggak ada, ya kan? Dan kemudian itu bukan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, maka diistihadkan oleh para ulama bahwasanya kurma bisa diganti dengan makanan pokok, akhirnya beras. Nah itu, jadi dua hal yang kemudian dikatakan Prof. Al-Atas dalam bukunya ini, Islam itu dualisme, tapi bukan dualisme. Ini mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng. Ada hal yang pasti, ada hal yang nisbi. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang mutlak, ya kan, yang sudah pas itu kita nggak bisa otak-atik. Yang namanya syahadat ya gitu. Yang namanya Tuhan Allah ya gitu, kan itu. Jadi kalau masalah bab tauhid itu memang tetap ya. Tetapi kalau misalkan masalah bab usul fikih itu memang itu yang berbeda. Ya, yang berbeda. Apalagi pandangan soal, terutama saya mengambil contoh itu akikoh juga. Akikoh pun juga punya pendapat yang banyak sekali. Ada yang ketika seorang yang tidak diakohi ketika dia meninggal, itu ada yang harus diakohi tapi keluarga tidak boleh makan. Ada Imam Syafi'i mengatakan ya kalau nggak salah itu tetap boleh makan. Jadi banyak sekali sisi-sisi di mana itu sangat fleksibel gitu. Kalau saya mengutip juga perkataannya Prof. Ki Soeharto ketika waktu dulu kajian itu, beliau bilang bahwa syariat atau yang dikatakan sebagai usul fikih itu memang sebuah hal yang fleksibel gitu. Tetapi sefleksibel apapun itu, kita juga jangan membuat itu sangat fleksibel dalam arti menggampangkan sebuah syariat itu gitu. Mungkin apa sih dari dualisme yang dikatakan tidak dualisme itu? Ini kita perlu diskusikan. Tapi dalam garis bawah adalah kesalahan Nietzsche bagi saya. Kesalahan Nietzsche kemudian membunuh Tuhan itu harus kita coba kritisi, kan gitu. Kita terkadang wah dengan apa yang dikatakan Barat beserta tokoh-tokohnya yang ada di dalamnya. Cuman kita tidak bisa atau kurang kemudian mengkritisi itu karena memang itu wah gitu kan. Abad 21 kemudian belakangnya juga teknologi ada di belakangnya, ya kan. Seakan-akan apa yang dikatakan Barat termasuk Sigmund Freud dan sebagainya itu benar kan itu. Bahwasanya membunuh Tuhan itu benar. Tetapi
kita harus melihat dulu masa lalu kan itu. Kalau kata Ibnu Khaldun, kita kalau melihat bangsa itu harus dilihat dulu masa lalunya agar kita bisa melihat atau mendakwahi atau setidaknya mengerti bangsa itu kan itu kan. Nietzsche melakukan seperti itu karena traumatis ya dalam apa namanya ketuhanan dia yang tidak rasional dan sebagainya. Berbeda dengan Islam, yaitu sudah pasti ya kan, hal-hal yang kemudian bisa dirubah gitu kan. Artinya yang tadi ya relatif itu ya. Nah ini harus kita baris bawahi bahwasanya buku ini lahir untuk menekankan bahwasanya Islam itu bukan agama yang ada di Barat. Ya. Yang kemudian kita harus ikut-ikutan skeptis. Ya lahirnya itu ada skeptis, terus agnostik dan sebagainya, ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi memberikan sebuah ibaratnya sebuah batasan gitu ya. Batasan bahwa memang kita tidak seperti agama-agama Barat. Kalaupun dikatakan sebagai religion mungkin kita memahami sesuatu yang tidak ada dalam wujud. Maksudnya ini adalah wujud bendanya wujudnya. Kalau wujud aslinya memang itu adalah sifat Allah gitu, wujud kita bakok kan. Dan itu memang sama, tetapi kita ada perbedaan lah. Perbedaannya itu apa gitu? Ketika ini buku ini sebagai jawaban dan batasan gitu. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau dikatakan bahwa di sini itu berbeda dengan mereka. Gitu. Perbedaannya adalah kejelasan. Coba kita mulai dari rasionalitas. Islam mau dipakai dari mana pun itu tetap rasional. Gitu. Kita masuk coba ke sekularisme langsung ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwasanya sekularisme ini bermasalah, ya kan? Sekularisme ini bermasalah karena, ya kan? Yang pertama memandang eksistensi pada dasarnya sebagai ruang dan yang kedua sebagai waktu. Jadi bahasa sederhananya gini, gelas ini ada bereksistensi itu karena fisiknya ada. Kalau dia nggak ada, ya udah berarti gelas itu nggak ada. Artinya dia hanya didasarkan pada physically kan gitu kan. Jadi Mas Jody ini ada itu karena ya udah pikiran Jody ada dan kamu ada, ya kan. Dan kalau kamu nggak ada secara fisik ya sudah kamu nggak ada. Nah maka kemudian yang pertama itu yang berpesan ada seperti itu, bahwasanya tidak adanya sesuatu yang absolut. Nah ini nanti kalau diturunkan itu akan bermasalah di siapa yang berhak mengatur dunia. Atau bahasanya siapa yang berhak menentukan hal haram, kan gitu bahasanya. Karena tidak ada yang kemudian absolut, tidak ada yang kemudian menjadi hal yang paling benar sendiri. Maka teman-teman kalau belajar filsafat Barat mesti kebenaran itu relatif, ya kan? Iya relatif, tapi tetap ada yang namanya mutlak, kan gitu, ya kan? Ada sisi yang mutlak, kemutlakan itu, ya. Yang kemudian tadi dikatakan, sekularisasi ini melepaskan dunia dari adanya Tuhan. Bagi kita masyarakat Jawa yang nilainya tidak pernah lepas dari ketuhanan itu menjadi hal yang kabur, ya kan? Karena mau nggak mau setiap manusia itu ada kecenderungan bertuhan, kan gitu. Mas Jody pun juga merasakan, ya kan? Dan kita semua itu mesti merasakan kecenderungan bertuhan, kecenderungan untuk menempel di satu hal yang absolut kan gitu. Contoh, kenapa orang bisa melakukan sesuatu tindakan yang dramatis atau sesuatu tindakan yang kemudian besar, itu saya yakin mesti ada orang yang menjadi backupan dia siapa, kan itu kan. Baik itu entah itu orang, entah itu negara atau Tuhan nah gitu Mas kira-kira. Jadi itu pembahasannya dari pertanyaan dia, kira batasannya apa, lalu dibahas tentang sekularisme kan gitu. Mungkin setelah itu makna sekularisme atau apa lagi dalam buku ini kira-kira. Jadi mungkin biar lebih gampang kita juga menarik quotes-nya atau salah satu penjelasan dalam bukunya Karen Armstrong, ya kan, bahwa Karen Armstrong itu bilang gini. Mengutip bukunya Karen Armstrong, bahwasanya dia bilang gini, agama itu bukan ilmu yang membangun gedung-gedung besar, ya, atau teknologi maju, atau apapun itu yang bentuknya fisik.
bukan. Tetapi agama itu adalah nilai yang menjadikan gedung-gedung besar itu, teknologi-teknologi maju itu, ilmu-ilmu pemerintahan itu bermakna, ya, memberi makna setinggi-tingginya atas aktivitas manusia. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita berharap agama ini menjadi satu hal yang menjadikan peradaban maju, itu kita udah salah dulu kan itu kan. Agama nggak bisa seperti itu, ya kan? Yang bisa adalah ilmu pengetahuan, ya. Kalau ilmu pengetahuan tanpa agama itu juga muspro, nggak ada nilainya. Yang paling besar adalah, yang paling nyata dalam hadapan kita adalah tahu Italia. Italia itu membuat satu mesin yang dikhususkan untuk orang bunuh diri. Oke. Ya kan? Itu kok bisa? Padahal dia tuh mau makan apa aja bisa, mau berlibur kemana aja bisa, mau pakai apa aja bisa. Artinya fasilitas keduniaan itu tercukupi. Tapi kenapa kok bisa sampai kemudian bunuh diri? Ada masalah batin. Ada masalah makna di sana. Tetapi kalau kita geser ke Jawa, masyarakat Jawa, wong makan telo aja wis bersyukur gitu kan. Wong makan sehari sekali aja udah sangat bersyukur dan melanjutkan hidup. Kan gitu. Ada nilai di sana. Nah, maka kemudian kenapa kok agama ini penting dan sekularisme itu kemudian dikritik sama Prof. Alatas itu karena penghilangan makna. Nilai-nilai yang kemudian harusnya ada sebagai manusia. Ya. Jadi dohirnya itu sehat ya. Batinnya meletre. Batinnya sehat, sakit. Ya. Sakit. Jadi secara dohirnya memang dia itu tercukupi, tapi seram batin itu meletre kan. Termasuk dalam hal bernegara. Jadi kenapa Islam itu yang dibangun manusia selalu lucu. Kalau dalam hal bernegara pun juga sama, Mas. Kenapa kok Islam itu kemudian lebih fokus untuk membenahi insan, kan gitu kan? Kalau dalam Quran kan insan dulu, individu dulu, kemudian keluarga, bahasanya gitu kan? Kemudian masyarakat secara kecil, baru negara. Tetapi kalau dalam sekuler itu yang dihargai adalah bagaimana masyarakat itu atau individu itu berguna bagi negara. Ya, bagaimana kalau dia meninggal ya tadi maka kemudian salah satu hal ini saya juga agak menggelitik ya. Mesin Italia yang bunuh diri itu diciptakan itu salah satu alasannya adalah agar orang yang bunuh diri tidak merepotkan orang. Artinya manusia, ya kan, di Barat itu dilihat hanya dari fungsi kegunaannya atas negara. Dia tidak dilihat dari maknanya. Bagaimana manusia itu diciptakan. Kalau kita mau berpikir itu kan mesti kita hanya bertanya, saya itu siapa? Di sini ngapain? Besok akan terjadi apa? Itu kan hal yang mendasar untuk kemudian kita harus jawab. Filsuf-filsuf pada zaman abad awal itu kan abad pertengahan itu kan mengatakan itu kan saya itu manusia itu apa dan kedepannya mau ngapain. Jadi mencari tujuan hidup. Sesederhana itu Barat itu nggak bisa menjawab saking tidak adanya nilai di sana. Ya tadi dohirnya oke nih, batinnya melitre kan. Bisa kayak. Ya karena memang kalau kita melihat ya secara ekonomi memang di sana oke lah ya, dikatakan oke. Tetapi kembali lagi mereka terlalu banyak untuk rasional, membahas bab sangat rasional, tetapi di zahirnya oke ya, batinnya melitre. Kenapa? Karena mungkin mereka terlalu banyak harus rasional. Ya mungkin karena mereka dulunya selalu diberikan pemahaman yang tidak rasional sehingga ketakutan. Dan seakan-akan pertanyaan-pertanyaan. Seakan-akan beragama itu nggak seru lah pokoknya. Mengekang. Dan itu ibaratnya kita tuh manusia ya harus bebas, mungkin ibaratnya seperti itu. Mungkin itu tadi ya kita bahas banyak sekali, ngobrol-ngobrol santuy dari awal gitu. Kita membahas
Memang pembahasannya sangat berat, tapi bagaimana hari ini kita anak muda itu membahas itu santuy gitu ya. Islam dan sekularisme. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu tentang sekularisme. Apakah kapan-kapan kita lanjutkan? Oke. Ya, apakah sekularisme itu benar gitu. Itu pertanyaan kan. Spoiler aja. Ya, spoiler aja. Nanti kan ada pembahasan lagi karena saya masih banyak pertanyaan gitu. Apakah sekularisme itu sebuah sistem yang benar? Karena ketika itu kan menganggap bahwa agama tidak perlu dicampur adukan oleh politik gitu. Lalu banyak orang yang menganggap satu sama lain, kamu sekular. Lalu pertanyaannya, pokok di mana dia dikatakan sekuler itu di mana? Posisinya di mana? Posisinya di mana? Dan konsistensi kita sebagai seorang muslim itu gimana? Apakah kita ikut Islam sekular atau bagaimana? Itu banyak sekali pertanyaannya. Tapi kita akan bahas lanjutannya mungkin ya. Kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin ada closing statement dari Mas Hasan sendiri. Oke, jadi ini kita akan bahas di lain waktu ya kan. Biar lebih panjang, lebih seru kita coba akan bahas per babnya aja ya kan. Karena ini mungkin jadi permasalahan yang mendasar kan itu. Jadi kita akan bahas per bab, ini spoiler. Nah, closing statement untuk hari ini adalah kalau di sini juga dibahas bahwasanya Islam itu bukan sosialis atau tidak ada sosialisme Islam atau Islam yang sosialis ya, karena atau Islam yang sekuler atau gitulah, atau Islam yang kemudian lain sebagainya, itu tidak ada seperti itu. Karena bagi Prof. Naqib Al-Atas itu hanya akan menjadi mengkotak-kotakan dan mengkaburkan makna Islam itu sendiri kan itu kan, seakan-akan Islam itu hanya akan condong ke sosialis saja, dan seakan-akan mungkin Islam hanya condong ke kapitalis saja kan itu kan, padahal tidak semuanya dan tidak satupun kan itu kan. Maka kalau bahasa sederhananya adalah Islam ya Islam, sekularis berbeda dengan Islam, sosialis berbeda dengan Islam, kapitalis berbeda dengan Islam ya kan, dan sebagainya. Maka coba kalau kita belajar, termasuk saya sendiri juga akan mencoba belajar bagaimana Islam itu sebenarnya seperti apa. Dan jangan sampai teman-teman sekalian untuk mengkaburkan nilai Islam, karena dan kita harus kemudian melihat makom kita. Kalau kita tidak bisa menafsirkan satu ayat atau tidak bisa memberikan satu jawaban atas permasalahan, ya jangan dipaksakan. Karena nanti itu akan menjadi pengkaburan dan menjadi kalau bahasanya lingkaran setan. Kamu tak kasih tahu yang tidak aku tahu, kemudian kau kasih tahu orang lain. Akhirnya kemudian lingkaran setan akan berjalan terus kan itu. Maka pastikan kalau kita mau menafsirkan suatu hal, mau menjawab satu hal, itu harus sesuai dengan dan paham porsinya masing-masing. Kita kalau belajar SMA, katakanlah dengan keilmuan yang pas-pasan, ya kita jangan sampai kita menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan kita. Oke. Gitu Mas. Oke, rada tersinggung saya. Oke, mungkin itu pembahasan kita terkait dengan Islam dan sekularisme karangan Prof. Syekh Naqib Al-Atas. Mungkin teman-teman dan pemirsa semua ketika mungkin ya mempunyai rasa ingin tahu tentang siapa sih Prof. Naqib Al-Atas, bisa cek saja, banyak ya di Google ada, Wikipedia ada, beliau siapa gitu. Sehingga pasti dipegangan, maksudnya pegangan dalam arti salah satu referensi gitu. Punya referensi ini dan guru-gurunya seperti ini dan pegangannya ini sehingga kita tahu dan menjadi pegangan referensi ketika menghadapi suatu hal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih sudah membahas. Hari ini kita membahas ngobrol santuy soal Islam dan sekularisme. Oke? Tetap stay tune terus. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ini.